Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Furqaulia Linggar dengan MT 111035. Saya di sini akan menjelaskan tentang integrasi profesional kunci keberhasilan karir hukum. Yang pertama adalah latar belakang. Jadi profesi hukum merupakan salah satu profesi tertua dan paling dihormati di dunia. Para profesional hukum mulai dari avokat, hakim, jaksa, notaris, hingga akademisi hukum memiliki peran krusial dalam menjaga ketantanan dan keadilan di masyarakat. Namun posisi yang terhormat ini datang dengan tanggung jawab besar. Profesi hukum tidak hanya menuntut kemampuan intelektual dan pengetahuan hukum yang mendalam, tetapi juga kualitas moral dan etika yang tinggi. Dalam konteks ini, integrasi profesional menjadi fondasi utama yang menentukan keberhasilan dan keberlanjutan karir hukum seseorang. Integrasi profesional dalam hukum merujuk pada konsistensi dan keteguhan dalam memegang prinsip moral, etika, dan nilai-nilai kejujuran dalam praktik hukum. Hal ini mencakup kemampuan untuk bertindak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, nilai-nilai moral universal, serta kode etika profesi. Bahkan ketika tidak ada yang mengawasi atau dalam situasi yang menantang secara moral, seorang profesional hukum dengan integritas tinggi akan selalu berusaha untuk melakukan hal yang benar meskipun hal tersebut sulit atau tidak menguntungkan secara pribadi. Permasalahan masalahnya di sini, bagaimana konsep integrasi profesional dalam konteks profesi hukum? Apa saja tantangan terhadap integritas profesional dalam praktik hukum di Indonesia? Lalu, bagaimana strategi membangun dan mempertahankan integritas profesional sebagai kunci keberhasilan dalam karir hukum? Konsep integritas profesional dalam konteks profesi hukum. Integritas berasal dari kata Latin integer yang berarti utuh atau lengkap. Dalam konteks profesional, integritas merujuk pada kualitas pribadi yang mencerminkan konsistensi antara tindakan, nilai, metode, ukuran, prinsip, ekspektasi, dan hasil. Seorang profesional dengan integritas berarti memiliki kejujuran dan kekuatan karakter moral yang menjadi paduan dalam setiap tindakan profesionalnya. Menurut Hazard dan Dondi, integritas profesional dalam hukum mencakup beberapa dimensi, yaitu ada kejujuran, yang kebenaran, kemandirian profesional, loyalitas kepada klien. Kejujuran dan kebenaran profesional hukum harus selalu menyampaikan kebenaran baik kepada klien, pengadilan, maupun masyarakat, memanipulasi fakta atau hukum untuk keuntungan pribadi atau klien, bertentangan dengan prinsip integritas. Kemandirian profesional, kemampuan untuk memberikan nasihat dan layanan hukum secara objektif tanpa dipengaruhi oleh kepentingan pribadi, tekanan eksternal, atau konflik kepentingan. Lalu ada loyalitas kepada klien. Kewajiban untuk memprioritaskan kepentingan klien, namun dalam batas-batas hukum dan etika. Lalu kerahasiaan, menjaga kerahasiaan informasi klien, kecuali jika pengungkapan diizinkan atau diwajibkan oleh hukum, kompetensi dan kehati-hatian, kewajiban untuk memberi layanan hukum dengan standar kompetensi yang tinggi dan kehati-hatian yang wajar. Terakhir, menghormati sistem peradilan berperilaku dengan cara yang menjaga kehormatan dan martabat profesi hukum secara serta sistem peradilan secara keseluruhan. Lalu tantangan terhadap integritas profesional dalam praktik hukum di Indonesia. Meskipun integritas profesional diakui sebagai nilai fundamental dalam profesi hukum, dalam praktiknya, para profesional hukum di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang dapat mengompromikan integritas mereka. Beberapa tantangan utama tersebut antara lain seperti korupsi dan suap, konflik kepentingan, tekanan ekonomi dan persaingan. Korupsi dan suap. Praktik korupsi dan suap masih menjadi tantangan serius dalam sistem hukum di Indonesia. Menurut laporan Transparansi Internasional, Indonesia masih menduduki peringkat yang relatif rendah dalam indeks persepsi korupsi, yaitu peringkat 110 dari 180 negara pada tahun 2023. Kondisi ini menciptakan lingkungan yang menantang bagi profesional hukum untuk mempertahankan integritas mereka. Lalu, konflik kepentingan profesional hukum sering dihadapkan pada situasi di mana kepentingan pribadi atau kepentingan klien berbenturan dengan kewajiban profesional atau kepentingan publik. Misalnya, seorang avokat mungkin menghadapi dilema ketika klien memintanya untuk menggunakan taktik yang tidak etis untuk memenangkan kasus. Seorang hakim mungkin menghadapi tekanan dari pihak-pihak yang berkepentingan untuk memberikan putusan yang menguntungkan mereka.
Lalu terakhir, tekanan ekonomi dan persaingan. Dalam era globalisasi dan liberalisasi jasa hukum, persaingan antar profesional hukum semakin ketat. Tekanan untuk mendapatkan klien dan menghasilkan pendapatan dapat mendorong beberapa profesional hukum untuk menkompromikan standar etik utama mereka. Misalnya, dengan memberikan janji-janji yang tidak realistis kepada klien atau mengenakan biaya yang tidak wajar. Lalu ketidakjelasan standar etika, meskipun ada kode etika untuk berbagai profesi hukum, dalam praktiknya sering terdapat zona abu-abu di mana standar etika tidak jelas. Situasi ini dapat membuat profesional hukum kesulitan untuk menentukan tindakan yang sesuai dengan prinsip integritas. Lalu lemahnya penegakan kode etik, mekanisme pengawasan dan pengawasan kode etik profesi hukum di Indonesia sering dianggap belum optimal. Kasus-kasus pelanggaran etika sering tidak ditindaklanjuti secara serius yang pada gilirannya dapat menciptakan budaya impunitas dan mengurangi motivasi untuk menjaga integritas. Terakhir, pengaruh politik dan kekuasaan. Sistem hukum dan para profesional hukum di Indonesia sering menghadapi intervensi politik dan pengaruh kekuasaan. Hal ini dapat mengkompromikan independensi dan integritas profesional hukum, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan kepentingan politik atau ekonomi yang besar. Kesimpulannya, meskipun integritas diakui sebagai nilai esensial, profesi profesional hukum di Indonesia menghadapi beberapa tantangan yang dapat mengkompromikan integritas mereka, termasuk praktik korupsi, konflik kepentingan, tekanan ekonomi, ketidakjelasan standar etika, lemahnya penegakan kode etik, dan pengaruh politik. Menghadapi tantangan-tantangan ini memerlukan strategi komprehensif, mulai dari penguatan fondasi etika personal, pendidikan berkelanjutan, pengembangan komunitas praktik berintegritas, dan lalu ada transparansi dan akuntabilitas hingga advokasi reformasi sistem. Integritas profesional bukan hanya imperatif moral, tetapi juga berkorelasi positif dengan keberhasilan karir jangka panjang. Profesional hukum yang menjunjung tinggi integritas akan lebih mampu membangun reputasi dan kepercayaan, meningkatkan kepuasan klien, meminimalkan resiko profesional, meningkatkan kesejahteraan psikologis, dan pada akhirnya menciptakan warisan profesional yang bermakna. Mungkin itu saja dari saya. Jika ada salah kata, saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.